Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harisnu dengan NIM 211340067. Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam Fakultas Dakwah UIN Sultan Hasanuddin. Tentu saja di sini saya telah membuat laporan terkait hasil observasi konseling keluarga. Di sini saya telah melakukan konseling keluarga dengan inisial MA, warga Kampung Gembong, jenis kelamin perempuan, pekerjaan buruh pabrik. Adapun tempat yang kami laksanakan konseling keluarga itu di tempat saya sendiri, yaitu di Kampung Sindang Asih. Adapun permasalahan yang klien hadapi yaitu bahwa klien kurang dipedulikan oleh kedua orang tuanya dan juga kurang diberikan kasih sayang, karena kedua orang tuanya itu selalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga membuat diri klien itu kesal dan sering membantah perkataan orang tuanya. Tahapan dalam konseling keluarga. Nah, di tahap awal ini kita melakukan identifikasi masalah dan juga menenangkan klien dengan lantunan ayat suci Al-Quran. Adapun ayat suci Al-Quran yang selaras dengan permasalahan klien yaitu terdapat dalam surat Al-Isra ayat 23 yang berbunyi, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indaka kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Nah, di dalam surat Al-Isra ini menjelaskan bahwa janganlah kita sesekali menyembah selain Allah dan hendaklah kita berbuat baik kepada orang tua. Nah, jika orang tua dalam usia lanjut dan dalam pemeliharaan kita, dan janganlah kita sesekali mengucapkan kepada orang tua, dan hendaklah kita ucapkan perkataan yang baik kepada orang tua. Nah, dari ayat ini dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua ini adalah suatu kewajiban dan suatu hal yang harus dilakukan seorang anak, karena emang ridha Allah itu terdapat dari orang tua dan murkanya Allah itu terdapat dari orang tua. Jadi pentingnya berbakti kepada orang itu harus dan jangan pernah ditinggalkan. Selanjutnya yaitu tahap inti. Di tahap inti ini kita membahas terkait hadis Nabi yang membahas pentingnya berbakti kepada orang tua. Adapun salah satu hadis yang menerangkan tentang berbakti kepada orang tua yaitu dari hadis Anas, bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya dan dimudahkan rezekinya, maka hendaklah berbuat baik kepada orang tua dan juga bersilaturahmi. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwa berbakti kepada orang tua adalah suatu kewajiban, dan berbuat baik kepada orang tua
telah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran setelah perintah menyembah selain Allah. Artinya bahwa kedudukan berbakti kepada orang tua ini sangatlah tinggi di dalam Al-Quran ini. Selanjutnya itu ada hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Amr bin As yang berbunyi, ridha Allah itu di dalam orang tua dan murkanya Allah itu tergantung orang tua. Maka dari itu kita sebagai seorang anak, marilah kita sama-sama untuk berbakti kepada orang tua dan janganlah kita sekali-sekali membantah dan berkata kasar kepada orang tua. Selanjutnya yaitu ada tahap akhir. Di tahap akhir ini kita melakukan yang namanya evaluasi. Selain itu juga saya di sini memberikan arahan bagaimana pentingnya berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang tua ini adalah suatu kewajiban dan juga merupakan hal yang harus dilakukan seorang anak. Selain sebagai kewajiban juga, berbakti kepada orang tua memiliki derajat yang tinggi setelah perintah menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah kita sama-sama untuk berbakti kepada orang tua dan janganlah sekali-sekali kita berkata kasar dan juga tidak mematuhi perintahnya dalam tanda kutip hal yang baik. Adapun hasil atau solusi yang ingin dicapai oleh klien yaitu semoga klien dapat berbakti kepada orang tua dan selalu menyayangi orang tua, karena emang ridha Allah itu terdapat dari orang tua dan murkanya Allah itu terdapat dari orang tua. Nah, mungkin itu saja terkait hasil laporan konseling individual saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.